Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pramuka. Salam Pramuka. Baik, kakak dimanapun berada, anggota Pramuka, bertemu lagi dengan saya Kak Faisal di sini di podcast Praktis Pramuka Aktual Indonesia. Saat ini di studio podcast Praktis kita kedatangan Ketua Karang Taruna Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Motong. Saya perkenalkan Kak Yadi. Selanjutnya mungkin sebentar Kak Yadi akan memperkenalkan dirinya lebih detail lagi. Baik, selamat malam Kak Yadi. Malam. Ya, selamat datang di studio podcast Praktis. Selanjutnya kakak, mari kita dengarkan bersama perkenalan singkat dari Kak Yadi pada saat ini. Silakan Kak Yadi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama, terkait masalah nama itu, nama lengkap dia Eko Setia di Cembaru. Nah, hanya saja teman-teman itu akrab panggilnya Yadi. Siap. Gitu. Jadi kita nama panggilan saja. Siap. Kalau terkait masalah kenalan kayaknya itu saja dulu, nanti kita coba lebih ini untuk pembahasannya kayaknya sih terkait masalah Karang Taruna. Iya, kakak, malam ini kita akan membahas sedikit tentang Karang Taruna Kecamatan Ampibabo. Jadi Kak Yadi di sini akan menjelaskan bagaimana Karang Taruna Ampibabo ini mungkin sejak dari berdiri atau sejak Kak Yadi terpilih menjadi ketua dan tentang program-program kegiatan yang sudah dilaksanakan. Mungkin bisa dijelaskan Kak Yadi tentang Karang Taruna Kecamatan Ampibabo. Jadi dia sebenarnya kalau mau bicara soal Karang Taruna, ini kan dia sebuah lembaga yang memang sudah sejak lama ada di masing-masing desa, bahkan program dari negara langsung kan, karena dia dibawa dari dinas sosial. Nah, hanya saja di Kecamatan Ampibabo itu khususnya di masing-masing desa, belum semua desa sebelumnya ya, pada saat beberapa tahun belakangan, belum semua desa itu terbentuk untuk Karang Tarunanya. Nah, makanya untuk Karang Taruna Kecamatan pun itu juga belum ada. Nah, dulu yang ada di desa itu, karena saya sudah beberapa kali dengar orang-orang tua cerita terkait masalah sejarah, Karang Taruna ini memang sudah ada sejak dulu. Hanya saja berbicara soal Karang Taruna Kecamatan, yang ada itu dia bukan lembaga Karang Taruna Kecamatan. Yang ada itu dia forum komunikasi pemuda Karang Taruna. Jadi dia bukan berdasarkan lembaga dia. Nah, hanya saja dengan keluarnya peraturan menteri terbaru, tidak ada lagi yang namanya forum komunikasi pemuda. Yang ada itu adalah Karang Taruna, baik di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Begitu dia mungkin kalau terkait kilas singkat mungkin dari Karang Taruna itu barangkali. Iya. Jadi Kak Yadi terkait dengan ketika Kak Yadi sudah terpilih jadi ketua. Nah, selama Kak Yadi terpilih jadi ketua ini program-program apa saja yang sudah dijalankan atau mungkin ada program yang akan dijalankan ke depan ini? Jadi begini, saya kan sebenarnya kalau mau berbicara soal aktif dalam kelembagaan itu memang sudah cukup lama. Nah, hanya saja kalau dalam hal Karang Taruna ini baru beberapa bulan belakangan. Karena Karang Taruna Kecamatan juga baru saja dibentuk itu alhamdulillah di tanggal 28 Oktober kemarin di tahun ini. Kita baru saja pembentukan kepengurusan kemarin. Nah, makanya sampai dengan saat ini kita masih dalam proses untuk penyusunan program kerja untuk masalah pelantikan, kepengurusan dan sebagainya. Nah, hanya saja dalam prosesnya tentunya kan walaupun Karang Taruna Kecamatan belum rampung sepenuhnya dalam hal kepengurusan, nah, dalam waktu dekat ini ada kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Karang Taruna Desa. Di antaranya itu yang skopnya kecamatan ya, yang skopnya kecamatan itu ada di desa Ogologus, itu desa pemekaran dari desa Paranggi. Mungkin ada yang belum dengar atau masih baru karena orang tahunya itu desa Paranggi sebelumnya. Nah, sekarang sudah mekar jadi desa Ogologus.
Di Desa Ogolok itu teman-teman berinisiatif untuk buat kegiatan bola mini. Nah, bola mini sekecamatan Ambibabo. Nah, jadi ada yang menarik dalam kegiatan ini. Kegiatan ini skopnya sekecamatan. Nah, tapi yang diundang dalam kegiatan bola mini ini, dia skopnya adalah Karang Taruna Desa. Nah, karena data yang hasil riset yang coba kita lakukan, memang hampir tiap desa yang ada, mungkin bukan hanya di Kecamatan Ambibabo, Karang Taruna ini masih kurang apa ya, masyarakat itu masih kurang mengenal terkait masalah Karang Taruna. Ada yang tahu adanya itu forum pemuda, ketua pemuda, padahal memang kalau kita mau berlandaskan aturan, yang ada cuma satu, organisasi kepemudaan, ya Karang Taruna. Nah, itu sebenarnya yang ada. Nah, karenanya untuk mencoba meretas paham yang seperti saya bilang tadi, maka kegiatan ini kita buat skop Kecamatan Ambibabo, tapi dia bawa nama Karang Taruna, membawa nama Karang Taruna. Nah, awalnya banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa tidak dibuat umum saja begitu? Kenapa tidak dibuat umum saja? Kemudian kalau dia atas nama Karang Taruna, bagaimana nantinya kita mau mendaftar? Akhirnya sudah mulai banyak dari Ambibabo kan ada 19 desa. Jadi yang datang ke desa Ogolubus itu, sampai ketuanya sempat komunikasikan ke saya juga. Masyarakat ini akhirnya sudah mulai mencari Karang Taruna. Saking ingin apa ya, antusias masyarakat untuk ikut serta itu kegiatan bola mini. Karena teman-teman di Ogolubus itu dia bersepakat bahwa terkait masalah tim yang nantinya akan mendaftar itu harus melalui ketua Karang Taruna. Walaupun dia kegiatan umum, tapi kan lagi-lagi warga Karang Taruna ini adalah usia 14 sampai 45 tahun kan. Nah, karenanya entah siapapun yang ingin mendaftar, selagi dia masih dalam batas usia warga Karang Taruna, dia bisa ikut. Nah, hanya saja yang harus diperhatikan adalah yang ingin ikut harus mendapat disposisi dari ketua Karang Taruna. Nah, karenanya secara tidak langsung pengenalan Karang Taruna dari situ. Nah, itu yang suatu kesyukuran juga bagi kita, sudah mulai adalah masyarakat desa Ambibabo sudah mulai mengenal bahwasanya ternyata ada loh ketua Karang Taruna. Bahkan kemarin sampai ada yang tanya siapa ketua Karang Taruna di desa ini. Nah, berarti kan kalau kita mau lihat sampai dengan hari ini masih ada yang belum tahu siapa ketuanya kalau tidak ada yang kegiatan, gitu dia. Nah, kemudian kegiatan yang kedua itu dalam waktu dekat ini ada kemah Karang Taruna. Nah, itu yang dilaksanakan di Desa Ambibabo Timur. Nah, terkait masalah kegiatan ini, memang dalam hal seperti yang ditanyakan tadi juga, dalam hal perencanaan program kerja tentunya kan pasti ada sebelum dibentuk program kerjanya. Nah, terkait masalah kemah ini, memang dari saya pribadi terdapat niatan untuk buat kemah temu Karang Taruna yang nantinya akan menyatukan teman-teman dari 19 desa. Hanya saja belum di tahun ini. Kita mungkin akan menyeberang tahun, di tahun depan mungkin kegiatannya akan kita laksanakan, karena dalam hal persiapan memang agak terlalu terburu-buru kesannya kalau kita mau buat di tahun ini, karena kepengurusan pun juga masih dalam proses perampungan. Nah, hanya saja beberapa minggu yang lalu saya dihubungi teman-teman dari Ambibabo Timur kan, diajak untuk merapat. Nah, ternyata mereka tawarkan konsep kegiatan kemah temu Karang Taruna. Nah, luar biasa antusiasnya, makanya saya berpandangan bahwa memang luar biasa. Lagi-lagi Karang Taruna ini menjadi sebuah wadah tempat pemuda-pemuda untuk berekspresi, untuk menyalurkan aktivitasnya begitu. Makanya kemarin ketika ditawarkan untuk kemah temu Karang Taruna, ya walaupun Karang Taruna kecamatan belum sepenuhnya rampung dalam hal kepengurusan, hanya saja karena ini dua kegiatan ini adalah kegiatan desa yang jangkauannya adalah skop kecamatan, maka Karang Taruna kecamatan juga wajib untuk ikut andil. Begitu dia untuk dua kegiatan. Kalau misal tadi pertanyaannya ada tidak kegiatan dalam waktu dekat ini. Selanjutnya Kak,
Kakak kan ketua Karang Taruna kecamatan ini sekarang. Di Kecamatan Ampi Babo sendiri sekarang, apakah 19 desa itu semua desa sudah memiliki Karang Taruna atau seperti apa? Jadi pada saat saya terpilih menjadi ketua Karang Taruna, itu masih ada beberapa desa yang belum rampung struktur kepengurusannya. Ada yang sudah berkumpul hanya saja belum ada SK, ada yang baru niatan sudah ada niatan dari teman-teman, hanya saja belum ada waktu yang tepat untuk memediasi kapan kita mau pembentukan Karang Taruna. Masih ada beberapa desa yang seperti itu kondisinya. Nah, hanya saja alhamdulillah sampai dengan hari ini Karang Taruna terakhir yang terbentuk beberapa minggu kemarin itu Karang Taruna Toga. Itu menjadi penutup dari 19 desa yang ada di Kecamatan Ampi Babo. Itu dia. Baik, siap. Iya, kakak anggota pramuka dimanapun berada, tadi sudah kita dengar bersama sedikit tentang Karang Taruna Kecamatan Ampi Babo dari ketua kecamatannya langsung, ketua Karang Taruna kecamatannya langsung. Jadi sebenarnya pada malam ini Kak Yadi datang ke sini itu ada tujuan koordinasi, ada tujuan koordinasi bersama ketua Karang Taruna Kabupaten, ya, seperti koordinasi kegiatan. Ya, cuma arahan dari ketua Karang Taruna Kabupaten tadi untuk hadir di studio podcast kita. Baik, sekali menginfokan tadi ya. Iya. Jadi emang lucu tadi. Siap. Iya. Baik, terima kasih kakak. Kak Yadi juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di sini di studio kita. Kakak, cukup sekian jumpa kita pada saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam pramuka.